Kolonialisme merupakan suatu sistem ketika suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, sedangkan imperialisme merupakan suatu penjajahan langsung yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Kekuasaan Kerajaan Romawi Timur berakhir setelah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan kekuasaan Turki Utsmani. Hal tersebut berakibat tertutupnya perdagangan di Laut Tengah bagi orang-orang Eropa. Bangsa Turki menjalankan politik yang mempersulit perdagangan Eropa beroperasi di daerah kekuasaan bangsa Turki. Dengan keadaan tersebut menyebabkan perdagangan antara dunia timur dan Eropa menjadi mundur, sehingga barang-barang yang dibutuhkan orang-orang Eropa menjadi berkurang di pasaran Eropa. Barang-barang tersebut terutama adalah rempah-rempah. Berikut faktor-faktor yang mendorong bangsa Eropa mengadakan penjelajahan samudra. 1. Jatuhnya kota Konstantinopel tahun 1453 ke tangan penguasa Turki Utsmani. 2. Kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, yaitu penjelajahan kembalinya Marco Polo dari negeri Cina melalui pelayaran. 3. Penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bumi ini bulat. 4. Penemuan kompas atau petunjuk arah mata angin. 5. Semangat Reconquista, yaitu semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam dimanapun yang dijumpainya. Tujuan bangsa Eropa menguasai Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Agar dapat menguasai perdagangan rempah-rempah langsung dari daerah sumbernya. Cara tersebut dilakukan dengan menerapkan monopoli perdagangan. 2. Menguasai wilayah strategis untuk perdagangan dan basis militer. 3. Mengeruk sebanyak mungkin kekayaan sumber daya alam suatu wilayah. 4. Ikut campur tangan dalam urusan politik suatu wilayah. Pada tahun 1602, Belanda membentuk kongsi dagang yang disebut VOC atau Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur dengan pengurus pusat VOC terdiri dari 17 orang. Kantor pertamanya di Banten dan dikepalai oleh Francois Viter. Tujuan dibentuk VOC adalah menghindari persaingan di antara para pedagang Belanda sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal, memperkuat posisi Belanda dalam persaingan dengan bangsa Eropa ataupun dengan bangsa Asia lainnya, dan membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol. VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan kemunduran dan kebangkrutan VOC. Banyak korupsi yang dilakukan oleh para pegawai VOC. Anggaran pegawai terlalu besar sebagai akibat semakin luasnya wilayah kekuasaan VOC. Biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat yang sangat besar. Persaingan dengan kongsi dagang lain seperti kongsi dagang Portugis dan kongsi dagang Inggris. Utang VOC yang sangat besar, pemberian dividen kepada pemegang saham walaupun usahanya mengalami kemunduran, berkembangnya paham liberalisme sehingga monopoli perdagangan yang diterapkan VOC tidak sesuai lagi untuk diteruskan. Penduduk Prancis terhadap negeri Belanda pada tahun 1795.